Syifa'is Saqi min al-Habib Muhammad bin Abdullah al-Haddad radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharain amin. Ittakhidhu 'iddal fuqara ayadi fa inna lahum daulata yaumal qiyamah. Ambillah peranmu dalam membantu fakir miskin, karena mereka fakir miskin itu punya kedaulatan, punya kedudukan, punya kekuasaan sendiri nanti di hari kiamat. Masya Allah. Yang di sini dulu presiden, yang di sini dulu wakil presiden, bupati, yang punya daulah, punya kekuasaan, nanti hari kiamat nggak punya. Justru orang miskin itu yang punya. Miskin. Raja-raja yang sombong itu nanti hari kiamat kecil. Fuqara itu mereka punya kerajaan. Maka bantulah mereka agar kau masuk nanti dalam kerajaan mereka. Rawahu Abu Nuaim. Jangan pernah meremehkan orang miskin. Bayangkan, lahum daulah yaumal qiyamah. Punya kekuasaan, punya wewenang, punya kerajaan di hari kiamat. Hari yang menakutkan, hari yang genting seperti itu. Mereka punya kekuasaan. Makanya intinya ittakhidhu indal fuqara ayadi. Ya, bantu mereka. Qala Rasulullah SAW, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi. Kata Rasulullah, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada, di pondok maupun di rumah. Di pondok Masya Allah, kopiah, sarung, terus jamaah di masjid, begitu pulang agamanya ketinggalan di lemari. Sampai sini sudah lain, warung beli rokok, hilang, imannya ketinggalan semua. Sampai situ sudah hilang, sampai situ sudah beli rokok, langsung rokokan, nyekel HP, WA hari, hilang sudah, agamanya hilang kabeh. Katanya Habib Salim Syatiri, kan ada sebagian orang ini di negerinya itu kan tidak ada tempat maksiat. Akhirnya mereka itu keluar negeri untuk maksiat terus balik. Kata Habib Salim Syatiri, sebagian orang kalau sudah keluar negeri, imannya dititipkan di imigrasi. Paspor, jawazat itu, immigration, kalau mau keluar kan paspornya dititipkan. Ditok-tok titip iman saya, wis tak nggo iman. Anda mau pergi keluar negeri, bala iman, la sholah wala semuanya. Ada orang yang seperti itu, keluar dari pondok, Masya Allah, dititip nih, ini pos kamling ini, titip imanku ya, wis awan sih. Nanti insya Allah balik ke sini Pak Syawal, tak ambil lagi iman. Keluar bala iman, keluar tanpa iman. Sini sudah naik motor, ada yang la haula wala quwata jam 11 rokokan di jalan. Ini namanya takwanya main-main. Takwa itu di sini depan orang maupun ketika sendiri. Itu tempatnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Jangan cuma di pondok, cuma. Wa adbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah kemaksiatan dan keburukanmu itu dengan kebaikan, akan menghapusnya. Jadi gini, kita ini semua ngerasani orang, ghibain orang, lihat orang ini, macam-macam dosanya. Nah, kita juga harus istiqomah berbuat baik. Kenapa? Kadang perbuatan baik itu menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa kita. Ada orang hadirin cuma gara-gara ngasih makan anjing, husnul khotimah, diampuni dosanya sama Allah. Nah, enak kan? Ada orang ini cuma gara-gara ngasih makan orang, diampuni dosanya dari perbuatan zina.
Sebagaimana dalam kitab Mustatrof diriwayatkan ada orang Bani Israel, ada orang Bani Israel itu tiga 30 tahun kholwat di gua, ibadah tok 30 tahun. 30 tahun ibadah. Keluar ketemu perempuan cantik. Uftutin itu kena fitnah. Akhirnya kumpul kebo 3 hari. Berzina 3 hari 3 malam. Setelah itu tobat. Setelah tobat dia, ya Allah, 30 tahun loh ibadah ini. Kok kepleset dengan perzinaan dengan wanita. Akhirnya dia sumpek masuk ke Sauma'ah. Sauma'ah itu kuil. Jadi ini kan Nabi Bani Israel, bukan masjid ya, kayak masjid lah. Di situ ada 9 orang buta ibadah semua. 9 orang buta ini nggak kerja itu, cuma zikiran tok di situ. Tiap malam. Akhirnya dia tinggal di situ di malam yang sangat dingin, genting dinginnya. Nah, orang 9 buta ini mereka hidupnya dengan bantuan orang. Hidupnya dengan bantuan. Malam itu karena dingin, jadi ada orang ngasih roti itu. Karena dingin, orang jarang keluar dari rumah. Malam itu kedinginan, orang datang bawa roti 3. Orang roti 3. Lah jumlah mereka sekarang kan ada 10. Ada yang 1 ini yang baru masuk ini. Jumlah mereka 9. Kok subhanallah roti 3. Dia karena lihat yang lain buta ya. Kalau orang buta sama yang lihat ya duluan yang lihat rebutan roti. Dia ambil roti disimpan, dimakan. Mau dimakan. Nggak taunya roti ini cuma datang 9. Yang 1 nggak kebagian, buta dia. Mau cari siapa, mau tanya. Dilihat tempatnya roti sudah habis. Dia mau tanya sebelahnya roti, dia takut juga tidak punya, ya diem. Akhirnya 1 orang ini nggak kebagian roti, diem kelaparan. Lah ini karena dia lihat, dia kesian, mau dimakan kok lihat ini kesian, akhirnya wis. Ini orang baik, orang ahli ibadah, kalau saya pecat. Ini nih, saya kasihkan aja roti ini ke dia. Dikasihkan roti itu ke dia, dimakan. Kenyang semua malam itu, tinggal dia yang kelaparan. Batatawian. Saking dinginnya, subuh meninggal. Subuh meninggal dipanggil malaikat untuk menghitung amalnya. Katanya Allah, malaikat timbang 30 tahun ibadah dengan 3 hari zina. Didapati 30 tahun ibadah ini ditaruh di timbangan 3 hari zina. Cegelek. Zina ini dosanya lebih besar daripada ibadah 30 tahun. Ayo hati-hati. Na'udzubillah, jangan sampai berzina. Orang kalau berzina 40 tahun amal ibadah ditolak. Ini loh 30 tahun ibadah. Pahalanya itu gunung-gunungan. Gunung-gunungan sudah banyak, miliaran ton. Tapi zina 3 hari lebih berat. Yes, masalah. Nangis sih ya Allah, neraka. Fayu'mar bihi ilan nar. Katanya malaikat sudah. Ini orang kurang ajar. Ibadah 30 tahun kelihatan cewek gitu aja nggak kuat. Sudah sini masuk ke neraka. Tapi Allah rahmat. Allah maha rahmat. Allah berkata malaikat, ada yang lupa untuk kau timbang lagi. Apa itu? Roti. Roti yang dia berikan kepada orang ahli ibadah ini hingga dia sampai mati itu. Itharnya dia itu timbang dengan zinanya 3 hari. 30 tahun ibadah, zina 3 hari. Ditambah roti. Masukkan roti ke sini. Begitu masuk roti tek,
masuk ke surga. Gara-gara roti tadi itu. Bukan masalah rotinya, tapi itharnya. Dia mati tidak apa-apa. Yang penting orang lain ya, bisa selamat. Nah itu makanya bertakwalah. Kemudian wa'ad bi sayyatal hasanatan wa. Kita nggak tahu karena dia mengikuti keburukannya zina dengan hasanah. Hasanahnya apa? Ithar, mendahulukan orang lain, sedekah. Ya, tamhuha, dihapus. Wa khaliqin nasa bi khuluqin, dan berakhlaklah kau dengan manusia dengan akhlak yang baik. Manusia nilainya di akhlak. Ya. Kalian ini nilainya di mana? Akhlak, budi pekerti. Budi pekerti itu nomor 1, ilmu nomor 2. Kalau ente punya budi pekerti, ilmunya pas-pasan, tidak apa-apa. Jangan sebaliknya, ilmu mau selaut, tapi kalau nggak punya budi pekerti percuma. Percuma sama, nggak akan manfaat. Ya, belajar adab. Karena Imam, ada satu ulama belajar dari Imam Malik atau Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Malik tidak salah. Ta'alam tu Malik karena isyrina sana. Karena belajar dari Imam Malik 20 tahun. 18 tahun aku jadikan untuk belajar adab saja. Akhlak, adab 18 tahun. 2 tahun aku belajar ilmu. Ketika meninggal dunia aku menyesal. Aku menyesal. Ya. Kalau tahu seperti ini, aku jadikan 20 tahun semua untuk belajar adab. Ya, saking pentingnya adab dan akhlak itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga pelajaran ini, kitab yang kita baca ini manfaat khususnya untuk pemirsa Al-Wafa Darim dan para peserta daurah pesantren kilat di Pondok Pesantren Anwarut Taufik, dan semoga kita diberi kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana anfa'na bima